Ini pertama kali gue ngomong di podcast nih. 4 tahun gue diem ya Der. Tapi menurut gue belakangan ini memang gue harus speak up akhirnya. Wah. Bensu itu bukan Ruben orang yang pertama kali daftar. Ada orang Bandung namanya. Akhirnya kita coba menempuh jalur hukum lah. Kita kasih solusi. Akhirnya gue kedatangan tolak ukur UMKM nasional. Amin. Loh, Amin. cabang lo, abang lo, semuanya serba luar biasa gitu loh. Lu berapa cabang? Geprek Bensu? Sekarang tinggal 90 tapi Dari 140-an. ulah Gen Z. Enggak dong, kok ulah Gen Z? Karena lo mempekerjakan Gen Z. Gen Z anaknya dikit-dikit work-life balance. Gen Z pemalas. Gak sekarang. Kan lo yang ngomong di video lo. Iya, Gue mau iya. bisa ngelempar ke lo. Padahal Gen Z keren loh kerjanya, cepet pace-nya. Kenapa i- lo keluhkan gitu? Salahinnya ke gue aja lah gitu. Karena gue mungkin requirement-nya waktu itu lebih kepada usia, pengalaman kerja. Kalau sekarang di HR pertanyaannya satu begitu, kamu mau kerja nggak? Mau capek nggak? Bersedia bekerja di dalam tekanan nggak? Maksudnya pressure ya, bukan tekanan yang berarti stressful gitu. Ya udah itu dulu aja gitu. Lah emang gak didapat auto di Gen Z? Gak siap tuh? Enggak ya. Mereka Baru mulai nih. Sabar, tenang. Memang obrolan di sini memang terkesannya subjektif ya. Ya istilahnya kita berdua milenial. Ya. Jadi tapi gue harus kontradiktif nih Jor. Gue mewakili Gen Z aja deh. Gimana? Karena kan kalau show itu kan harus host itu bertugas sebagai kontradiktif biar mewakili dua arah. Gimana? Pro Gen Z. gue juga gue juga bisa. Kalau gue mau jadi kontradiktif berarti gue bilang kenapa Gen Z karakternya seperti ini. Salah siapa? Salah milenial. Salah kita. Mereka ngelihat siapa? Gen Z belajarnya dari mana? Dari kita kan. Der, dulu waktu lu sekolah, lu pernah gak dimarahin sama guru lo? Iya pernah lah, masa gak pernah? Pernah gak dipukul gitu sama guru lo? Iya pernah aja. Pernah. Terus orang tua lu lapor polisi gak dulu waktu lu dipukul sama guru lo? Tuh kan. Enggak kan? Enggak sih, enggak. Ya kalau anak sekarang mungkin dimanjakan sama siapa? Sama kita. Oh. Sama millennials-nya. Atau mungkin gua abis millennials apa? Oh, ke atasnya? Ke atasnya. Ada yang bilang baby boomers, ada yang bilang X dulu baru baby boomers. Apapun itu yang ke atas-atasnya gitu ya. Nah itu yang biasanya mungkin memanjakan generasi Z ini sampai akhirnya mereka bisa dibilang mentalnya mental strawberry. Apalagi Diomelin gurunya yang dilapor. Gue pernah dulu digaplok sama guru gue gak berani bilang ke bokap gue. asli. Karena gue pulang, gue malah dimarahin lah sama bokap gue. Lo ngapain di sekolah? Sampai diomelin sama guru lo. Iya lagi. Iya kan? Tapi gue gak terima sih, salah gue gimana ya. Itu dia. Gue belakangan ini mungkin 2-3 tahun terakhir gue tuh lebih banyak mikir gitu ya. Setiap apa yang gue lontarkan, ada kejadian apapun, gue selalu ngeliat dari dua sisi. Bukan cuma ngeliat dari dua sisi, tapi gue pretending ada di sisi yang lainnya. Contohnya, gue ngomongin Gen Z sekarang. Gue lagi berandai-andai nih, oh kalau gue jadi Gen Z kenapa ya gue kayak gini. Terus gue berimajinasi, kalau gue jadi Gen Z itu karena gue dimanjakan sama teknologi, Itu. karena gue dimanjakan sama orang tua gue. Terus kemudian juga zaman sekarang ini mungkin bisa dibilang karena kemajuan teknologi yang sangat cepat gitu ya. Gen Z ini tidak mendapatkan pelajaran di mana dulu kita itu harus mengenal yang namanya attitude. Oh, lu mau bilang bahwa Gen Z itu attitude-nya sangat buruk gitu. Mereka bisa dibilang sangat buruk, tapi ada penyebabnya. Penyebabnya kenapa? Ya karena mungkin mereka semua belajarnya source-nya dari sosial media. Kayak milenial kan kita ada dua generasi, bukan dua generasi, dua era ya. Kayak kita hadir di zaman tidak sosmed, tidak smartphone, Ya. dan kita juga masuk di ranah era smartphone gitu ya. Betul. Kalau mereka begitu lahir udah smartphone, informasinya mudah dicari tapi nggak tahu validasinya gimana gitu. Bukan cuma validasinya gimana, kita juga nggak pernah tahu informasi apa yang dia bisa akses. Nggak ada boundariesnya kan?
Iya sih. Iya. Kita mau masuk ke internet harus 080989 4 kali. Telkomnet instan. Dijawab sama dia. Iya bener. Iya kan? Gue pikir dia nggak tahu. Telkomnet instan dia bener. Ya, Oke, tahu Jor, dong. kita bahas Jor. Ya. Lu kan sama Pak Nadiem kan selevel ya. Enggak dong. Kan lu pernah di Harvard Business School. Enggak. Gue undang lu tuh karena katanya lu lebih pinter dibanding Pak Nadiem. Amin. Pintar Nah. ya, pintar ngelas mungkin ya. Iya. Dan jujur Jor, gue tuh dulu tuh tadi kayak seperti yang di offer gue bilang ya, gue tuh dulu pengen banget gue masuk Harvard Business School. Ya. Nggak tahu lah mau ikutan kayak program lo, kelas karyawan yang kayaknya lebih advance gitu ya, lebih oke lah kelihatannya gitu ya. Ya. Dibanding sama kampus yang di sana, terserah apapun bentuknya, yang penting gue pengen belajar di sana. Tadinya gue mindsetnya gitu, sekarang ya udahlah, udah lewat juga lah, udah telat gitu ya. Ya. Tapi artinya gue ngikutin vlog lo, serius. Gue ngikutin udah dari lama bro, dari lo di sana, lo masih gondrong, lo masih ngevlog, lo masih cerita sambil jalan di taman-taman, kayak gini lah kan, banyak kan di sana kan. Gue ngikutin karena gue dulu pokoknya setiap ada orang-orang Indonesia yang kuliah di sana, gue tontonin vlog-vlognya. Ya. Pengen banget gue masuk situ gitu ya. Artinya lu cerita tentang abis belajar kelas negosiasi lah, iya kan? Iya. Apal gue bro, Oh iya, itu seru banget sih. iya kan? Kelas negosiasi. Iya, nah itu makanya gue pengen ngundang lu tuh karena susah gitu ya. Sekarang baru dapat kasih solusi, memang fokusnya kita di bisnis. Maksud gue apa sih yang lu dapat di sana? Meskipun di salah satu episode lainnya juga lu bilang di sini nggak boleh dibocorin ya. Apa sih lu bilang? Kita ada NDA, bukan NDA sih lu bilangnya apa ya? Bukan Kayak confidential gitu apa sih? Bukan NDA ya, tapi lebih kepada secara tidak sadar kita tuh dibangun karakternya untuk tidak memberitahu ke orang luar mengenai apa aja yang kita dapat di sana. Karena Ya lebih kayak eksklusifnya aja gitu. Semua pelajaran yang ada di dalam kelas ya memang cuma bisa kita dapatkan dan kita diskusikan bersama teman-teman di kelas kita doang. ya di samping itu juga kan lu bayar ya. Maksud gua kalau lu dapat gratisan ya ngapain ada sekolah gitu ya? Karena buat study case-nya aja, ada teman gue satu kuliah di Indonesia gitu ya, buat dapat satu study case dari Harvard Business School tuh dia mesti bayar dulu. Berapa? Nggak tahu gua Lu gua berapa nggak habisnya? tanya. Rupiah? Ya nggak bakal gue sepil lah. Lah ini kan membantu Harvard juga. Gak. Bantu revenue mereka. Kan mereka juga lagi BU siapa tahu. Bro, gue paling anti ngomongin masalah ya udah. uang, amount dari uang itu karena gini, buat setiap orang yang nonton, gue nggak mau memberikan wadah buat mereka ketika menyebutkan nominal menjadi mereka sombong karena mereka menganggap murah, atau menjadikan mereka kecil hati karena mereka berpikir wah mahal banget ya. Gua nggak butuh dibilang oh lu hebat ya bisa bayar mahal, nggak. Gue nggak butuh juga. Ini dia bisa ngomong ini gara-gara belum makan atau belum live sambil makan yang pedes-pedes. Nggak, tapi Kayaknya kalau udah pedes-pedes kan menggebu-gebu deh nih. Ini harusnya dikasih pedes dulu deh nih tiap live TikToknya dia tuh. Gue nonton. Bro, jadi gimana sih sebenarnya era sekarang nih? Kayak lu sempet siapa? Geprek Bensu kan? Bam. Terus tadi insight lu bagus banget, tadi keren lah. Sebelum kita take, lu bilang ada pergerakan lintas era, zaman, ekosistem yang perubahannya drastis, yang emang bener gitu. Gua nggak tahu deh, lu datanya secara kualitatif atau enggak yang lu bilang. Lu sadar nggak Der, ketika sekarang tuh kayak ada perubahan era atau ekosistem, zamannya mie, ramen, geprek gitu. Pas gue mikir, iya juga ya kenapa bini gue tiap nge-mall terus tiba-tiba kayak aku mau cobain ramen yang ini dong. Oh ini yang kemarin lagi ramen yang ini dong. Kayak gue jadi kayak ikut-ikutan, kenapa gue jadi makan ramen ya? Tadi gue biasa aja gitu loh. Maksudnya ini ada apa sih sebenarnya di ekosistem? Mungkin lo juga dapat bocoran dari orang-orang di US, apa memang ternyata ada yang goreng-goreng bandarnya apa segala. Gimana sih maksudnya nih tentang behavior bisnis bro? Oke, gue juga lupa bilang ya, maksudnya di setiap podcast tuh gue selalu bilang gini, dengan rendah hati gue selalu ngomong sama teman-teman gue, apapun yang gue lontarkan ini bukan sebagai gue expertise, gue bukan seorang profesional. 90 cabang mah ya expert, Jor. Enggak lah bro, semua masih berusaha, masih merintis. Dan memang apa yang gue lontarkan ini bukan apa yang gue lontarkan ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang validasinya pasti 100% benar. Karena ini cuma dari pengalaman gue doang. Oke. Gitu ya. Bukan sebagai profesional, bukan sebagai expertise juga. Jadi ya gue cuma akan lontarkan apa yang menjadi pengalaman hidup gue doang. Oke, coba gimana? Kalau tanya tadi mengenai, tadi kita sempat bilang apa namanya?
customer consumption behavior ya. Iya. Shifting Customer consumption behavior. Oke. Di mana di cycle of business itu bukan cuma naik atau turunnya omset, tapi kebiasaan orang untuk mengkonsumsi itu pasti akan berubah-ubah di antara waktu 2 sampai 3 tahun. Contohnya 2 sampai 3 tahun lalu orang rame banget semua pada makannya geprek. Era lu nih. Iya, era gua. Lu waduh lu top 3 lah, top 1 kayaknya lu. Ayam geprek gitu ya. Setelah dari ayam, kemudian tiba-tiba secara nggak langsung di pandemi kita semua itu makannya makanan dalam kemasan, dalam produk rumahan dalam kemasan. Iya. Waktu Iya. pandemi Eh, di kantor lo pada jualan nggak? Di kantor gua mungkin dari berapa belas karyawan 70%-nya jualan. Ada cumi dalam kemasan lah, iya. ada daging dalam kemasan lah, ada rendang dalam kemasan lah. Tiba-tiba ada begituan. Ya itu kan karena memang pandemi ya waktu itu. Iya. Nah, tapi itu ngegeser banget nih behavior orang-orang Oke. yang tadinya makan ayam, makan geprek, tiba-tiba dipecah marketnya sama makanan rumahan, masakan frozen food. Ya. Nggak cuma frozen, Nggak tapi cuma frozen, ya? ada yang memang cuma di suhu ruangan. Di Ada vakum juga gitu kan. Di vakum. Oke. Kemudian tiba-tiba dihantam lagi sama mie gacoan. Wah. Kita kembali lagi makan mie. Iya lagi, mie ini. Ya. Banyak tuh, gue juga coba-cobain tuh yang level-levelan tuh. Iya. Mie gacoan. Kemudian ada gue memang terbiasa nyebutin merek Gak ya. apa-apa, merek aja, gak apa-apa sebutan. Di- Asal jangan ada yang urusan sama lawan-lawan. Karena gue percaya Hmm. mau nyebutin merek apapun, kalau Tuhan udah kasih itu rezeki lo. Iya benar, keren. Ya lu sebut, udah pokoknya lu lepas aja. Iya. Kalau ada urusannya sama lawannya G-Water, Kaf sama Safir, gue enggak sensor. dong. Gue sensor. Ini gue Mas Gilang juga. Serius? Pasti. Iya dong, teman. Oh iya. Temen gue dong. Gilang tuh lokasi bukan di Malang, ternyata di sini loh. Panjang, lu janji mau panjangin lo kontrak lo sama gue lo Gilang. Mas Gilang kita gak pernah kontrak ya, temenan doang. Aman. Kode. Apa yang mau dikontrak ke gue? Gue bingung juga. Ya live lo kan bisa lo jembreng ini. Waduh, pintar Anda memang. Lanjut ya. Iya. Dari mie gacoan sekarang udah banyak banget nih ramen yang harganya sangat kompetitif, gue bilang sangat terjangkau. Di mall mungkin ada ramen ya, ramen Sanpachi sekarang hadir kembali, ada Ippudo buka cabang lebih banyak lagi, Hakata Ikusha, yang di kemudian Kokas apa? Ikodichi apa? Ikudoichi, Iya. apa itu? Satu lagi apa? Sugakia. Sugakia, Itu juga jagoan gue tuh. Sherokia juga makin Sherokia, menjamur di mana-mana ya. Bini gue masih ramennya tapi yang dry ramennya tuh. Oh, dry ramen. Yang ya. Nah, ini dia nih. Kalau kita lihat kebiasaan orang-orang tuh shifting. Dari sukanya makan ayam, kemudian makanan rumahan, kemudian mie. Ini kalau kita lihat 2 sampai 3 tahun ke belakang. Kalau kita mundur lagi ke belakang, zaman kita sekolah ada era di mana kita semua demen banget makan olahan daging sapi, burger. Wah, gile, burger dari ada burger belenger, burger bener, kelenger. Apa? Iya kan? Apalagi sih? Banyak banget. Kayak gue hampir tiap hari gue makan burger. Iya. Tapi Lawless tuh setelah itu ya? Lawless setelah itu. Iya. Lawless setelah itu. Kalau kita mundur lagi ke belakang sebelum burger, itu zamannya mie lagi, Der. Lu engah nggak? Emang ada lagi? Ada mie blow on. Oh iya. Itu eranya orang abnormal bukan? Bukan. Kan abnormal juga mie-mian juga. Oh iya, itu dia. Iya kan? Eranya itu juga. Yang sebelum sekarang menurut gue ya terjun payung. Iya. Oh enggak sih terjun. Iya, gua nggak mau judging. Kan gue bilang menurut gue. Ya menurut lu, tapi kan lu nggak tahu dia punya financial reportnya gimana, kan habis dapet. Emang iya? Coba tanya dulu dong sama Axton Salim. Kata Axton, it's just a piece of cake for me. Lu Iya udah dong. kaya banget sih ya. Ya bener ya. Ya ngapain lagi gitu ya? Axton Salim tuh gak kaya, Nyet. Nggak kaya. Gak kaya. Tapi Kaya banget. Kaya banget, sumpah dia tuh.
Tapi kenapa di TikToknya masih promosiin mie? Ngapain orang bisa bayar KOL, dia sendiri yang promosiin jadi sales? Ya itu kalau orang kaya makin gak kelihatan kayaknya. Orang kaya tuh gak kelihatan, kecium. Oh iya benar. Kalau yang menuju Kalau yang masih kelihatan, kaya, oh ini kaya nih, nggak kaya berarti. iya. Tapi kalau lo bisa endus, oh bau kaya, nah dia kaya. Bau kaya, bau kaya, oke gimana? Bercandaan gue sih sebenarnya Iya, gitu. tapi bener. Orang makin kaya makin gak kelihatan. Hotman Paris makin kelihatan. Oh sekarang, kayaknya dari zaman dulu betul Bang Hotman. Iya kan, karena kan Bang Apa? Hotman ini bisa dibilang sekarang adalah ambasador dari dia punya Holy Wings Group. Jadi Bang Hotman perlu melakukan itu buat membangun trust orang bahwa memang di klub ini ada Bang Hotman yang melindungi sebagai lawyer, kemudian ada representatifnya juga, ada the face of-nya gitu maksud gue. Coba satu lagi, lo cukup jawab 2 kata iya atau tidak. Kaya nggak bapaknya Mirna? Kaya kata gue. Duit dari mana? Nggak tahu kalau duit dari mana ya. Karena maksud gue untuk berurusan hukum tuh gue tuh kan urusan kasus merek lama ya. Oh iya. Sambil ceritain dong, ntar dong. Iya tahu gue. Ya. Yang Ini yang- rebutan sama siapa namanya? Bukan rebutan dong, nggak boleh. Ini disclaimer, bukan rebutan ya. Lah kan, lu katanya ada yang ngakuin, berarti kan pendaftaran merek itu first to file, Jor. Pendaftaran merek itu first to file. Ih, siapa duluan daftarin? Sekarang Oh, gue tanya. Ini pertama kali gue ngomong di podcast nih. 4 tahun gue diem ya, Der. Gue udah 4 tahun sama abang gue diem. Tapi menurut gue belakangan ini memang gue harus speak up akhirnya. Wah. Bensu itu bukan Ruben orang yang pertama kali daftar. Ada orang Bandung. Namanya Jesse. Oh iya? Iya. Gue baru tahu nih. Dia daftar tahun 2015. Sebelum ada Geprek Bensu. Begitu gue daftarin Geprek Bensu, ya, atas nama Ruben Onsu, bukan atas nama gue, atas nama abang gue. Kemudian dari teman-teman Kemenkumham bilang, Jor, first to file nggak bisa. Kenapa kok Jor didaftarin nggak bisa? Karena sudah ada yang mendaftarkan atas nama Jesse Handalim di Bandung. Akhirnya kita coba menempuh jalur hukum lah sekali waktu itu untuk menggugat si Jesse Handalim dengan alasan bahwa orang tahu dan mengenal betul bahwa Bensu adalah Ruben Onsu gitu. Terus abis itu keputusan hasil persidangannya apa tuh draw, nggak menang nggak kalah apa ya, gue juga lupa namanya. Iya, draw. Enggak gitu ya bahasa hukum ya? Bahasa hukum ada. Enggak kayak main bola ya? Enggak. Gue nggak tahu, maaf ya orang hukum. Iya. Anda jangan somasi kami, maaf. Kan kita udah disclaimer, kita kan bukan profesional. Iya, Ini betul. anggaplah teman-teman ngobrol kita tayangin. Iya betul. Gitu kan? Gitu. Boleh aja. Terus. Setelah itu akhirnya gue temuin orangnya, gue bilang, bro, you jual berapa? Kita bayar aja bro. Gitu. Ya kita bayar, kita beli sertifikat mereknya. Dan si Jesse itu ngasih? Mau? Ya bukan ngasih, ya mau Iya, maksudnya dibayar. menyerahkan dengan deal-dealan angka yang sekian rupiah gitu misalnya. Mau? Nggak sekian rupiah dong, nolnya banyak. Berapa sih? 4 miliar ya kalau nggak salah. Serius 3 miliar lo? gitu. Bensu itu tadinya apa? Ntar gue bahas 4 miliar. Bensu itu nama apa dari hubungan sama si Jesse itu? Dia bilang katanya Bensu tuh bengkel susu. Ya kan hak dia, kenapa lu tiba-tiba paksa untuk jadi nama Ruben Onsu? Oh enggak, gue kan yang dia daftarkan adalah Bensu. Bensunya. Gue nggak paksa dia apapun, dia mendaftarkannya Bensu. Iya, tapi kan dia duluan kan? Dia duluan, jadi gue nggak paksa dia. Gue bayar malahan ke dia. Oke. Gue Ya. beli. Ya, lu beli 4 miliar. Gue lupa 4 apa 3 miliar gitu ya, gue lupa. Oke. Terus respon dari dia, oke lah mau. Lu transfer. Ya mau, orang pendaftaran cuma 2 juta dibayar 4 miliar. Usahanya juga nggak ada waktu itu. Itu kan Katanya, koreksi kalau gue salah. Kalau ada orang bikin, oke lah first of all gitu, siapa yang duluan daftar. Tapi kalau usahanya nggak jalan masih bisa banding. Kan nggak ada usahanya. Misalnya ini untuk memberantas orang-orang yang cuma sekedar oknum-oknum yang ngincer-ngincer nama, keliling-keliling, didaftarin diem-diem. tidak semudah itu. Oh nggak gitu ya? Gue nebeng nama Bensu di depan lu aja itu udah bisa dianggap usaha. Gue tempel plat doang. Gitu. Terus kenapa rame? Kan lu beli. Lanjut, setelah gue beli Bensu 2015 ada yang daftar. Kemudian ketika gue beli berarti haknya dialihkan.
dari Jesse Handalim yang di Bandung menjadi pemilik Ruben Onsu. Oh iyalah. Maka dari itu pendaftaran mulai dari 2017 sampai sesudahnya itu harusnya cuma diberikan kepada Ruben Onsu. Iya. Iya, tiba-tiba sertifikatnya keluar 2. Hah? Apa dan apa? Ruben Onsu dan waktu itu ada satu orang partner bisnis gue, dia tuh nama aslinya Kokbeng. Terus dia rubah namanya jadi Benny Sujono supaya bisa disingkat jadi Bensu. Ya Allah, nih kocak, gila pelawak lu. Terus dia bilang katanya Ruben itu ngambil resep, Ruben itu mencuri, kalau brand dia ada duluan. Ini gue udah cukup lama memendam ini dan tersenyum gitu. Gue cuma pengen bilang satu hal sih. Pendaftaran merek itu kan atas dasar usaha merek orang terkenal dan juga merupakan sebuah sosok yang harusnya kita ketahui. Ya walaupun lu gak perlu muncul, tapi ini kan sudah ada perdebatan antara Ruben Onsu dan Bensu yang dia maksud gue gak tahu siapa. Sampai hari ini orang juga gak tahu mukanya yang mana. Emang lu tahu yang namanya Kokbeng yang mana? Gak tahu gue, makanya. Ya, lah kok bisa ada ininya, berkasnya? Berarti ada permainan dari Kokbeng sama ya nggak tahu, tanya sama Kemenkumham. Bapak. Tanya aja sama Bapak Mirna berarti kalau gitu. Mentang-mentang dikenal banyak polisi katanya. Gua nggak ikutan. Lah lu yang mancing. Kenapa jadi tiba-tiba lempar ke bapaknya Mirna? Ya berarti kan lu tahu. Ya emang bapaknya cuma itu doang. Kan ada banyak Mirna yang lain. Iya benar. Gila, ujung-ujungnya ntar gue kelemparnya ke gue lagi nih. Kenapa lu ngaruhnya tendensi ke bapaknya yang itu? Enggak. Lu kalau dikasih solusi lu harus terakhirnya end up-nya lu mesti panselnya mesti lu putus. Dan itu mesti dalam waktu yang cepat Der. Kalau enggak nanti dipotong sama orang. Nah, emang maksud gue juga Mirnawati angkatan berapa gue nggak tahu. Siapa tahu ada anak SMP Wonogiri. Gue nggak mau nampilin lagi. Ntar panjang kalau enggak. Ntar panjang. Gila ya. Oh, gue. Itu dia. Dan ini pertama kali lo buka. Lo selama ini lo diem. Selama ini gue diem. Tuh sesuai dengan judul thumbnail kita sama di judul podcast. Selama ini gue diem. Klarifikasi pertama kali dari Jordi Onsu, tau gak? Iya. Gila. Gue pikir lo diem tuh karena lo kalah. Sorry banget nih. Maaf nih. Gue tadinya asumsinya begitu bro. Sampai hari ini putusan kemarin tanggal 26 Juni dari lawan kita, dia masih nyerang kita juga. Mau ngegugat kita lagi. Kasasinya ditolak. Tapi buat gue gini Der. Setelah mungkin gue step back, gue assessment diri gue di pandemi ini. Tuhan kasih gue kesehatan, Tuhan kasih gue pikiran juga supaya lebih dewasa lagi. Balik lagi, lu mempertahankan sebuah nama, tapi kalau bisnisnya nggak ada buat apa? Tendensinya di situ. Jangan-jangan lu cuma mau minta ganti rugi, dan lu pengen meras dari ganti ruginya. Kalau gue menjalankan usaha ini dengan sepenuh hati gue bersama keluarga. Jadi fokus gue utamanya adalah, oh iya gimana caranya bisnisnya bisa bertahan pandemi. Gue kehilangan 40 outlet di 2-3 tahun terakhir. So gue bikin plan ke depannya mau apa. Terus kemudian cara mempertahankannya bagaimana gitu. Gue gak sibuk ketika gue menang, gue rame-ramein di sosial media. Menang tidak berbesar hati, kalah jangan jadi alasan buat gue. Ya udah gue fokus aja jualan. Gitu. Gila. Soalnya kan kita tahunya kan ya teman-teman juga tahu ya. Jordi diem, Ruben juga diem, bahkan penyerangan dan seterusnya. Ini gue agak ngelompat dikit ya, nanti kita mungkin balik lagi ke track. Dan apakah ada hubungannya dengan banyak penyerangan sihir? Kan sempat gue denger juga tuh di berita-berita. Maksudnya nih apakah gara-gara, maaf ya, siapa Kokbeng itu misalnya dia tahu bahwa enggak deh kayaknya deh. Udah di ujung tanduk nih, udah kalah gue nih, udah nih. Ya udah dengan mungkin ya mudah-mudahan sih bukan dia, disclaimer, tapi takutnya ada oknum-oknum yang terlibat ikut lo nyerang dari sini. Pokoknya gimana caranya lo hancur aja udah. Kalau ngomonginnya ini berarti ada 2 jawaban ya. Yang pertama adalah menurut lo ini sihir atau bukan? Gitu ya. Kalau yang sihir ini menurut gue percaya atau enggak, tapi gue tipe orang yang percaya sama adanya makhluk gaib. Oh iya. Ya gue juga percaya sih. Tapi gue tidak meyakini mereka. Kalau orang kan ada yang bilang percaya nggak percaya. Gue percaya.
Oke, terus? Karena gue punya podcast horor lama, 2-3 tahun gitu ya. Tapi gue tidak meyakini mereka. Ya tapi itu gue mau kesampingkan. Itu pilihan lah, lu sihir. gitu lah pokoknya. Itu pilihan lu. Iya. Kalau lu tanya yang tadi lu bilang sihir, kita nggak boleh mikir ini dari Kokbeng atau siapapun. Oh nggak boleh, itu jadi fitnah nanti. Dan gini, Tapi maksud gue apakah ini ada irisannya gitu loh? yang mau gue bilang ke teman-teman semua yang mungkin yang lagi nonton ini, selain daripada nanti akan jadi fitnah kalau kita merujuk kepada satu pihak, tapi yang perlu kita buka pikirannya adalah seperti ini. Kadang yang menyerang tuh bukan cuma musuh kita loh. Kadang teman sekitar, bisa jadi keluarga, bisa jadi bahkan bukan pesaing kita. Tapi? Bahkan orang yang ada di atas kita itu nggak pengen kita lebih maju. Fahamnya gini, mungkin teman-teman yang nonton, ada orang kaya, kita miskin nih. Kita baru mau menuju kaya. Yang nyerang bukan teman-teman miskin kita. Teman-teman miskin kita juga pada berjuang. Tapi orang yang kaya di atas yang nyerang kita. Wah ini make sense sih. Tetaplah miskin supaya saya tidak punya saingan nantinya. Wah gile. Tahu. Ya, gue baru nggak tadi analogi lo tadi. Iya tahu. Kadang memang satu level tuh kayak udah deh gue mikirin gue dulu deh gitu ya. Iya. Masing-masing tuh lagi berdarah-darah nih. Jadi nggak kepikiran buat kayak lu lagi di mana sih posisi lu? Enggak, udah deh. Ya udah, oh sama levelnya. Ya udah deh. Enggak peduli. Tapi giliran ada yang mau nyusul kan kayak Ya. Gue udah di atas awan. Mau ngapain lo? Iya. Naik mulu Gue gitu. temuin banyak banget orang kayak gitu. Gile. Banyak banget orang kayak gitu. Termasuk sama kayak ya kalau ngomongin masalah bisnis ya. Congratulations, gue kemarin nonton lo sudah bergabung sama Om Deddy ya. Thank you. Bergabung sama Om Deddy. Gue percaya sama Om Deddy pasti tambah keren. Amin. Nah ini ngomongin masalah investment, injection, funding, baik itu VC, PE atau apapun. Kadang gue baca dari beberapa kejadian itu ternyata tidak selalu membantu lo loh. Dari sisi apa nih? Kan kapital gede. Kapitalnya gede. Working capital. Ini gue belajar waktu itu di Harvard. waktu di Harvard. Wih, mantap. Jadi buat beberapa perusahaan yang sudah sangat besar, dia sengaja funding dengan kapital yang besar supaya lu tidak bisa lebih berkembang, supaya dia bisa memonopoli lu punya bisnis. Wah ini menarik nih. Misal ada perusahaan venture capital, private equity, apapun itu bentuknya, naruh duit ke A gitu, perusahaan A. Kan itu kan ada nih duitnya nih. Ada. Sisi mana yang katanya malah justru untuk memperhambat bisnis lu biar lu nggak berkembang? Kan keputusannya bukan keputusan lo doang nantinya. Dia masuk lewat situ. Iya. Iya. Dia contoh paling gampang. Gua dapat funding $1 juta, 15 miliar misalkan. Buat gua besar. Buat PE, $1 juta mah buat budget gua retret kali. Belum yang kena yang bakar-bakar duit ya. Belum yang buat budget marketingnya ini itunya. Belum yang buat money laundering. Gue tuh bingung money laundry itu siapa sih? Mana gue tahu. Di rumah gue soalnya sering pembantu gue. Laundry. Dia laundry. Dikasih duit, mbak laundryin dong. Nggak gitu. Money laundering itu bukannya duit yang di saku yang itu bukan juga, itu bukan juga. Yang kanan kering keras. Yang kering keras, pucat buluan. Iya itu. Bukan. Bukan. Bukan yang habis balik dicuci terus kayak lu baru nyadar gitu, bukan. Ini kayak perputaran, misalnya ada sebuah perusahaan, ini jadi kemana-mana nih, nggak apa-apa deh. Ada perusahaan terus mungkin dia dapat aliran judi online, ke detect, habis itu kayak yaudah deh kita cuci aja ke sini gitu. Soalnya kan perusahaan kita terlarang nih di Indonesia gitu. Yang lu kemarin bilang sama gue, yang orangnya apa tuh, oknum dari kepala apa tuh? Apa lu kebilang apa kok? Gue baru ngomong gini kok. Ada aja lo. Astagfirullahaladzim. Kan gue nanya, lu pernah ngomong nggak? Ya udah, orang gue tabayun, ya udah, kalau enggak ya udah, nggak usah panik. Kok lu panik sih? Gue tuh lagi mikir, judi online omset naik nggak ya seminggu terakhir? Kenapa lu pikirin? TikTok Shop kan tutup. Oh iya, iklannya. Bannernya. Where is the money goes to?
ketika TikTok Shop tutup? Ya nggak tutup sih, kan ada sosial medianya. Mana ada TikTok shopnya? Oh, shopnya. Kok mana tuh duitnya? Shopnya tutup. Gue cuma penasaran doang, kalau ternyata pasar jadi rame ya alhamdulillah. Kalau ternyata offline transactionnya jadi rame ya alhamdulillah. Tapi gue butuh proven evidence. So kita sebagai masyarakat bisa tahu ke depannya mau ngelakuin langkah apa. Kalau ternyata larinya ke judi online sama slot gimana? Gue baru tahu slot kemarin. Ternyata dingdong ya. Iya, Mana gue tahu, gue juga nggak tahu. Emang dingdong. Katanya kayak dingdong gitu, dia pencet-pencet. Pas lo cobain kemarin lo menang? Enggak dong, gua mah mainnya capsa. Nggak bisa kejebak, dia curang nih. Dari tadi gue udah ngejebak-jebak, goceng. Karena emang gua nggak tahu kemarin tuh gue dibilang slot tuh apa. Gue taunya slot tuh kartun yang jalannya lama, tau gak lo? Bukan, itu di era kita ya. Iya Itu yang kan? zaman dulu ya. Itu kan slot. Iya benar. Kalau slot Bukan. yang kayak dingdong katanya, kapan kayak dingdong gitu loh, nyocok Emang sama iya, gua. Oh, atau juga. Itulah pokoknya. Ya udah, balik lagi coba. Apa? Venture capital lu jadi bahas judi. Ya itu dia tadi yang gue bilang, bisa jadi lo mesti berhati-hati. Karena dia punya suara di situ, dia punya hak. Karena dia punya suara, dia punya hak di situ. Bisa jadi memang dia fokusnya pengen memonopoli dan juga pengen menjaga supaya one day lo nggak bisa lebih besar daripada dia. Karena lo dianggap sebagai sebuah ancaman. Iya, tapi nggak semua kayak gitu kali. Oh iya enggak, ini kan cuma perspektif doang. Karena gini, Der, waktu gua di kuliah kemarin ada satu kejadian, gua pernah share juga di VT TikTok gua. Ada waktu itu case-nya Toyota, which itu case-nya Toyota itu dia develop pabrik, dia kasih laporan keuangan, growth-nya semuanya bagus. Overall dari study case-nya itu tuh 90% lah positif. Begitu nyampe di kelas, biasa kan selalu ditanya, oke, lu semua dapat apa dari case yang lu mau baca gitu ya. Semuanya kasih, dari case ini Toyota sangat pintar, Toyota sangat bagus, perlu dicontoh dan bla 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 gitulah pokoknya ya. Terus si profesornya ngomel di kelas. Dia bilang, lu gak usah datang ke Harvard kalau kayak begini. Dia bilang gitu. Nah. Di kelas ini tugas kita adalah berdiskusi dan membuat analisa. Apakah mungkin dari study case ini kalau ada sisi negatifnya di mana? Bahkan dia bilang kalau perlu lu berpura-pura menjadi kritikus yang rese, dia bilang gitu. Agar Punya perspektif lain. Karena apa yang dipelajarin di dalam kelas itu, kita tuh cuma absorb semua pendapat-pendapat orang lain dan menjadikan satu summary supaya kita bisa lakukan ke bisnis kita. Oh, ngerti gue. Tapi kalau lu nggak bisa ngelihat dari sudut pandang masalah atau problem statement, ketika lu coba implementasikan ke bisnis lo, yang lu dapat ya kelihatannya bagus terus. Wih, keren juga ya. Jadi iya gitu, kadang-kadang kalau lagi teman gue ada yang kebanyakan kopi, mungkin lagi bersemangat, tiba-tiba rasa cerewet banget gitu. Tapi emang cuma main role play aja di dalam. Oke. Itu dia. Dan itu berdampak nggak? Kan lu pernah bilang juga di vlog lo ketika lo di Harvard Business School, lo adalah sebagai lu CEO kan ya? Lo as a founder lah ya, bareng-bareng sama Ruben. Artinya yang lo coba jalankan dengan ilmu-ilmu yang lo dapat di sana, ternyata lo menemukan apa? Selama ini lo tanpa ilmu Harvard dan menggunakan ilmu Harvard. Misal contoh kayak, wah, selama ini benar, cara kita salah. Nah, ini mudah-mudahan menjadi solusi buat teman-teman semua, gitu loh. Dari kisah obrolan kita ini, karena kan solusinya kan nggak melulu dari cerita yang sukses misalnya. Bisa jadi mungkin dari cerita kita di pendaftaran merek. Kayak tadi misalnya lo punya desakan atau serangan-serangan dari segala arah gitu. Yang paling berasa buat gue ya adalah self-assessment. Contohnya gimana? Kadang menjadi pemimpin lupa kalau dirinya mungkin pernah salah. Kadang menjadi pemimpin itu juga lupa kalau dirinya itu sering tidak memiliki kemampuan yang lebih hebat daripada timnya. Dari sisi apa nih? Dari sisi apapun. Jadi begitu gua pulang, ada one on one sama satu coach gitu ya. Lu disuruh bikin SWOT mengenai diri lo sendiri.
Kita nggak ngomong korporasinya nih ya, Enggak. perusahaan ya, enggak ya? Diri lo sendiri dulu, as a leader, sebagai pemimpin. Karena kan itu gue programnya OPM, Owner President Management. Jadi belajarnya nggak dalam banget, tapi lu belajarin semuanya, financial, leadership, kemudian apalagi ya. Sampai gue pernah suruh ngitungin kurs mata uang dunia, gue udah nggak ngerti itu gue. Apa tuh kelas gue kayak, hah? Gimana sih ngomongin perang dunia kedua? Udah amat, gue kerja aja deh, kata gue gitu. Pernah juga. Jadi semua dipelajarin dalam. Nah itu dia. Gue merasa gini, buat teman-teman semua mungkin yang usianya seumuran gue, mungkin ada yang merasa seperti gue sekarang ini, kalau bisnisnya sudah berjalan lancar, atau mungkin kalian punya legacy dari keluarga, apakah mungkin perusahaan yang sudah sangat amat lama gitu ya. Kadang orang tuh lupa bikin assessment ke dirinya dia sendiri. Sefatal apa sih? Contohnya misalnya tiba-tiba dia nggak tahu cara bikin assessment ke dirinya, mungkin oh iya jadi apa gitu misalnya. Contoh paling gampang kalau kita jabarin nih, gue kasih contoh diri gue ya. Kalau gue bikin SWOT diri gue, strength, kita mulai dari yang pertama. Buat sebagai leader itu kita butuh membuat persona diri pasti. Persona diri di mana kita harus sadar menjadi apa dan seperti apa orang akan menilai kita nantinya. Kalau gue pengacara, nggak mungkin dong gue pakai teknik marketing. Nggak mungkin gue akan membeli hati pelanggan gue, sementara gue butuh orang yang bersikap tegas. Berkata-kata juga sangat lantang. Tapi kalau lo sebagai sales marketing, lo nggak bisa pakai persona diri itu. Ngerti gue. Ya. Persona diri lo, oke. Persona diri ini yang bakalan kita bawa sebagai sifat kita sehari-hari ya. Bukan cuma ketika kita kerja atau ketika kita lagi ketemu sama klien. Karena akan capek bro. Ibaratnya kan lo ngebohong mulu ya. Iya sih. Kalau lo membentuk persona diri yang ternyata bukan karakter lo. Dari situ lo bisa analyze. Oh ya ternyata gue cocoknya di sini nih. Derry ternyata cocoknya memang menjadi professional marketing, professional influencer, karena orang seneng dengerin lo. Terus Gitu. kalau tiba-tiba misalkan berbeda dengan yang lo pengenin, masa lo ganti? Mungkin aja. Oh ya? Mungkin diganti. Contohnya misalkan lo udah jadi leader tuh di perusahaan, tapi gue kesini, berarti rela untuk turun jabatan atau geser jabatan? Bukan geser jabatan. Leader kan gak ngerjain semua. Oke. Kalau kita sebagai leader memang fokusnya kita menjadi marketing, ya berarti lu butuh supporting dari CFO. Kan lu gak mungkin jadi CEO, CFO sekaligus. Iya. Oke. CEO juga sekaligus. Iya. Contoh paling gampang, kita ngambil yang simpelnya ya. Buat teman-teman di rumah punya usaha minuman lah, punya warung di rumah. Oke. Ternyata teman-teman di rumah ini pintar sekali untuk ngelobi klien baru, tapi nggak pintar bikin pembukuan. Maka mencari karyawannya orang accounting. Ngerti gue. Ya, paham gue. Jadi Jordi ini tadi teman-teman, ketika lo nggak ngerti self assessment gitu ya, dalam hal-hal tertentu gitu ya, lo menganggapnya bahwa kayak aman kok, gue juga bisa selesaikan. Aman, tenang aja nih. Tapi sementara mungkin lo lemah di sini, atau lo mungkin lo cumanya kuatnya di sini. Hire lah yang sesuai dengan bidangnya, bukan hire mungkin karena temen lo. Betul. Bukan hire bahwa enggak ada orangnya, aman kok, tenang aja. Lo pegang ini ya. Tapi dia pun juga harus self assessment dong. Jangan-jangan dia juga nggak cocok di sini. Itu lo alami tuh di Bensu itu. Alamin dong. Gila. Karena kan Ternyata hasilnya berantakan, enggak juga. mungkin bukan cuma gua ya, tapi sebagai entrepreneur di luar sana, banyak orang yang memang lebih banyak do action dulu daripada bikin forecast plan. Nah, Mereka coba aja dulu usahanya, entar usahanya udah jalan, baru mulai ditata nih divisi per divisi. Gue juga ngalamin itu. Mungkin teman-teman di luar semua pada banyak ngalamin itu. Karena orang tua gue bilang, udah lu jalanin dulu aja. itu sebenarnya gue juga nggak setuju sih. Masa tanpa ilmu main ngegas aja. Ya balik lagi, options. Buat orang pilihannya macem-macem. Tergantung sama kebutuhannya juga. Ada orang yang memang gak bisa dapat akses buat belajar,
tapi bisa dapat kesempatan buat melakukan usahanya, ya monggo. Oke. Banyak ya faktornya, belum lagi ngomongin negosiasi ya. Banyak lah, makanya Yang lu dapat gimana di Harvard? Negosiasi apa sih yang lu dapat banyak yang mungkin belum sempat kita bahas? kalau negosiasi di Harvard tuh pertama kali gua kelas diajarin itu mengenai psikologi. Contoh gimana? Ini gue gali terus, pokoknya intinya apa yang lu dapat ilmu-ilmu dari US, Iya. ya lu tahan aja kalau memang ternyata ini adalah confidential, monggo. Tapi kan lu bagi-bagi, lu jangan pelit lu bro. There is no confidential, apalagi ya udah. mengenai data. Yang gua maksud tadi di awal adalah kita nggak mungkin sharing kita punya study case ke semua orang. Oh iya oke. Tapi mengenai pengalaman semuanya. Sama satu yang gua tangkap di sana. Teman-teman di Harvard itu mereka sangat amat terbiasa untuk sharing pendapatan gue setahun berapa juta dolar. Sementara di Indonesia awam banget kan, tabu bukan awam. Lu omset setahun berapa? Kenapa lu mau tahu omset gue? Karena menurut teman-teman gue di sana, omset itu belum tentu duit lu bro. Iya benar. Dari omset turun lagi ke gross profit turun lagi ke EBITDA, dari EBITDA ntar ada hitungannya yang lain lagi. Gua gak tahu itu urutannya benar apa enggak ya. Tapi itu emang kayak begitu kok. Standarnya kalau versi gue juga gitu. Iya kan? Sampai baru ketemu profit. Net profit ya. Kalau orang kita baru mau ngobrol aja, diminta pendapat, ditanya omset setahun berapa, adalah segini. Gimana caranya gue mau bantuin? Gimana caranya? Kok mau bantuin? Ya benar juga ya. Lu mau diskusi tapi lu menutup diri. Iya. Kalau di sana enggak. Lu ketemu muka aja. Lu profit setahun berapa, bro? EBITDA lu berapa? Langsung profit langsung banget. Gitu, langsung. Langsung profit banget. Iya, langsung. Terus lu langsung dibilang, "Loh kok gede banget lu?" Kayak pengeluarannya misalkan kayak gitu. Itu diskusinya seringan itu langsung. Kayaknya lu harus ada efisiensi di area apa gitu-gitulah. Ya kan Indonesia kan kulturnya kan Indonesia aduh malu-malu gitu kali. Maksudnya lu mau bilang bahwa budaya kita nggak bagus gitu? Bukan budayanya nggak bagus. Kita mau bilang gua bilang mungkin masih tabu aja sih buat orang Indonesia ngomongin masalah profit, karena either yang pertama dia menjaga perasaan orang lain, atau mungkin dia curiga sama orang lain. Lu kenapa nanya-nanya profit gue? Mau nyangin gue lu ya? Kompetitor gue lu ya? Gitu. Ya. Balik lagi ke kelas negosiasi tadi, psikologi yang diminta pertama adalah lu harus menentukan role play-nya. Pada saat negosiasi itu, lu mau basa-basi, ini gampangnya ya. Lu mau basa-basi dulu baru ngomongin bisnis, atau mau bisnisnya dulu dibahas, atau basa-basi belakangnya. Emang bisa gitu ya? Bisa. Coba lu mau main di role yang mana? Yang awam dulu deh, yang ringan dulu. Yang jangan langsung expert. Itu dia, yang basa-basi dulu. Contoh paling gampang tuh basa-basi dulu gini. Kalau basa-basi dulu tuh biasanya gue akan brainstorm lo merujuk kepada bisnis gue. Oke. Lu mau jual rumah nih ke gue. Iya. Gue akan basa-basi kayak gini. Aduh, belakangan lagi panas banget ya Der. Okay. Suhu tinggi banget. Ya kalau misalkan suhu lagi panas gini, semoga kita gak panas ya menuju ke Pilpres 2024. Misalkan kayak gitu. Kena tuh satu. Iya bener. Gue pun juga sekarang masuk lagi. Terus yang kedua gini. Kalau Pilpres tuh kadang-kadang politik harga-harga suka pada gak stabil ya. Kita gak tahu nih tahun depan kira-kira bisnis apa ya bro yang bagus. Karena sekarang orang susah semuanya. Jualan harga-harga pada naik. Tapi properti murah loh katanya. Properti katanya mau banting harga loh. Asik. Mana bukan kaleng-kaleng nih. Jordi Makarim nih. Misalkan kayak gitu. Anak gue. Anak Pak Nadim gue. Gitu. Basa-basi dulu yang merujuk kepada bisnisnya. End up-nya akhirnya lu katanya mau jual rumah. Berapa? Mau coba gue bantuin nggak? Gitu misalkan kayak gitu. Oke. Ih rapi banget ya. Ya. Ini Harvard semua lo dapet nih. Iya kayak gitu. Oke. Nah dari situ kalau misalkan lu udah tentuin nih, misalkan lo mau basa-basi dulu terus kemudian ngomongin bisnis, lu tentuin juga lu mau berperan sebagai apa? Orang yang banyak ngomong atau orang yang cuma mau checkmate doang, skakmat. Gile.
Tahapannya banyak ternyata ilmu negosiasi. Itu dia. Oke, yang mana? Coba, gua demen aja gue dengerin, gue pengen tahu dari segala. Pokoknya semua harus kebahas aja. Dari peran yang tadi gue ambil adalah gue orang yang basa-basi dan gue memilih gamenya yang basa-basi dulu baru bisnis. Terus gue orang yang banyak ngomong kan. Matrixnya gitu tuh. Matrixnya. Tahun depan tuh katanya properti katanya bakalan kurang bagus, bro. Jadi kalau lo mau ngelepas properti, ya kayaknya baiknya tahun ini sih, Desember lah ya. Karena kan kita nggak tahu nanti politik bakal kayak gimana. Checkmate-nya cuma gini, ya ini gue mau jual rumah tapi yang mau-mau aja, gue nggak butuh soalnya. Waduh, dewa nih. Kan kita jadi kepancing ya. Nah si kampret ini Gile. nih, gue bakalan mikir lagi. Anjir gue ngomong apa lagi ya, itu dia. Pasti kayak gitu. Atau langsung aja, Der, gue denger lu mau beli rumah. Der, gue denger lu mau jual rumah. Berapa? Gue lagi cari nih. Langsung gitu aja. Nah, kalau dia resisten, wah ini gue mau di prospek nih. Oh enggak dong. Mau kemana nih arahnya nih? Oh kan itu bukan mau di prospek, langsung ditanya. Lu mau jual rumah? Lu jual harga berapa? Oh oke. Iya sih make sense sih. Tapi ya. Kan kita udah sama-sama tahu ketemuan kita mau bahas apa ini. Dengan catatan memang udah ada tahu kita mau bahas apa. Nah, iya. Kira-kira dia geraknya mau kemana ketika ditembak begitu? Yang checkmate. Iya, gue mau jual. Iya, gue mau jual. Iya langsung bilang. Iya, gue mau langsung tektok cepet. Oke, nah ini menarik. Dari dua role ini yang paling tinggi mungkin closing rate atau ya ujung-ujungnya pasti sales kan? Itu yang mana ya? Dari segi ilmu yang lo pelajarin? Nggak nentu. Kalau buat orang Indonesia sih basa-basi dulu ya. Basa-basi ya? Iya. Bukan orang Indonesia, tapi lebih tepatnya buat kita, karena mungkin orang mengenal kita sebagai entertainer. Ketika lo bertemu sama orang-orang besar, ketemu sama bos-bos lah kita bilang, orang sudah mengenal lo sebagai entertainer, so you have to entertain someone else. Itu maksud gue. Nggak bisa lu ujuk-ujuk tahu-tahu datang, Pak, saya mau minta duit dong. Lu apa lu? Gitu. Kita sebagai entertainer ya pasti bakal bilang, wow, basa-basi A, I, U, E, O, diayun dulu, baru checkmate-nya nanti 15 menit terakhir biasanya. Gile. Itu sih, itu mungkin yang gue pelajarin sedikit. Tapi itu baru kemungkinan. Tidak menutup tahun depan mungkin orang-orang pikirannya udah bergeser. Kita mesti adaptasi lagi. Belajar itu kan gak pernah berhenti ya, mesti terus updating gitu ibaratnya. Sama dong dengan fenomenal yang kemarin ramenya, meskipun kayaknya udah agak basi, tapi gak apa-apa lah nyambung juga karena memang lo pelaku live TikTok juga. Itu kan berbicara mengenai adaptasi kan pasti kan rame juga tuh. Yang Tanah Abang katanya ada yang bilang gak mau adaptif. Atau mungkin dari sisi pemerintah juga kayaknya kenapa lo gak ngasih harga yang juga jangan jadinya membenturkan harga kita gitu. Kapan hari gue sempat ngobrol lah sama teman-teman dari beberapa e-commerce. Mereka nanya gue sebagai seller pendapatnya apa. Gue pernah menghadapi ini dulu waktu Opang sama ojol. Iya. Berapa banyak dulu ojek pangkalan yang demo karena adanya ojek online. Iya kan? Terus kemudian ada persaingan antara GoFood, GrabFood, kemudian Traveloka, Eats belakangan, ada Shopee Food juga, AirAsia udah tutup kalau nggak salah. AirAsia udah tutup. Lion juga nggak sih buka? Lion Food. Nggak tahu. Pokoknya kalau nggak food. Apa Lion Star itu mah? Bukan toples. Iya, nggak tahu gue. Tapi gue tidak terdaftar di situ. Iya, termasuk abang lu kan Ruben juga kan termasuk kena juga tuh semprotan artis pada live gitu kan. Ini gimana sih ini maksudnya dari sisi lo? Sebelum nyampe ke artis, gue melihat bahwa antara TikTok, Shopee, Tokopedia, ada Lazada, ada Blibli dan lain sebagainya, kita sedang menghadapi persaingan e-commerce di Indonesia sekarang. Sebagai seller, biasanya gue sudah tahu lah bagaimana cara bermainnya. Gue akan supporting setiap e-commerce. Karena kan gak mungkin bro, ada satu e-commerce bakar duit 1 tahun penuh. Oh iya, enggak. Iya tergantung momen, season, dan seterusnya. Iya, biasanya gantian doang. Sebagai seller, pasti kita akan mengambil momen keuntungan. Kalau TikTok yang lagi bakar duit, ya kita lebih banyak menggunakan tenaga kita ke TikTok.
Kalau Shopee yang lagi bakar duit ya kita banyak menggunakan tenaga kita di Shopee. Bakar duit tuh dalam artian voucher lah, subsidi lah, gratis ongkir dan lain sebagainya. Oke. Menghadapi beberapa seller-seller yang memang sekarang ini seller offline ya kita katakan, dan bukan cuma Tanah Abang. Jangan percaya deh, gue agak nggak percaya kalau itu cuma datang dari seller Tanah Abang doang. Udah mau musim politik nih bro, jangan jadinya kita jadi sebel sama pedagang Tanah Abang loh. Maksud lo ditunggangin sama partai politik? Ya gue nggak tahu, either itu partai politik atau mungkin ini cuma bridging menuju kampanye mereka. Ya masa Apa maksud lo kenapa ada salah satu orang-orang di ketua Tanah umum Abang partai yang sekarang lagi pada rame muncul ke permukaan belusukan di Tanah Abang berarti Enggak, bro. ditunggangin dia? Enggak, gua malah melihat dan gua malah pengen menyadarkan orang-orang bahwa jangan percaya penuh kalau itu semua datangnya dari Tanah Abang. Oke. Mungkin cuma memang karena clickbait. Jadi kalian sabar, tenang. Sekarang kan orang bolanya lagi marah-marah nih. Pedagang Tanah Abang lah nggak mau adaptable sama e-commerce. Sabar. Emang bener kan ada juga yang mereka nggak mau belajar buat digital marketing. Emang semua orang baca beritanya sambil datang ke Tanah Abang? Oh ya enggak memang. Ditulis nggak siapa nama penjual Tanah Abangnya? Kan mukanya ada di poster. Muka lo juga bisa gue tempel kalau lo di Tanah Abang. Kan nggak dibilang kalau itu statement dari lo. Tapi maksudnya berani media-media bilangnya ini pedagang Tanah Abang .2. Sekarang gantian Pak, sekarang coba Shopee ditutup juga dong, Lazada tutup juga dong. Siapa namanya? Jangan buru-buru kebakar lah. Jadi ini gue lebih pengen menenangkan aja orang-orang ya. Karena waktu gue ke Tanah Abang di sana banyak dari mereka yang sambil jualan live juga bro. Iya tahu gue, Tanah Abang online. Bukan cuma Tanah Abang online. Akun tiap toko masing-masing. Iya tahu. Bozana apa tuh? Itulah banyak. Banyak. Ya itu kan setelah mereka jadinya TikTok shopnya ditutup, makanya mereka ya udahlah kalau gini fair gitu kali. Bisa aja dong. Atau mungkin dia melihat bahwa kayak oke ya udah kayaknya mau udah saatnya berubah nih gue nih. Tapi kan sebelumnya katanya begitu datang kan nggak ada yang live, jarang maksud gue, bukan nggak ada. Iya kan? Ya kata mereka kan gue pernah kesana waktu itu sekali. Kapan? Waktu itu gua kurang lebih hari Senin jam 12:30 sama Pak Teten ya. Iya Pak Teten. Sama Pak Teten kesana. Dari lantai 1, 2, 3 banyak bro yang jualan online. Hampir semua. Oh iya, tapi bukan masalah di jual online nih yang lagi kita bahas. Menurut gue tuh kayak mereka mah online tapi nggak conversion ke sales, nggak ada yang beli. Kan isunya itu kemarin. Conversion ke sales? Lu nanya? Conversion ke sales? Ya oke lah. Musuh utamanya bukan online ataupun offline dari data yang kita dapat di sana. Bukan data ya, dari pertanyaan. Ternyata? Tapi predator pricing. Ya itu predatory pricing. Tadi gue baru dari kantor TikTok nih. Itu dia. Kita lagi bahas itu. Dia klarifikasi. Bukan gue bela TikTok ya. Tapi tadi barusan gue sebelum ke tempat lu makan tadi gue agak telat dikit dari situ gue. Itu tuh dia klarifikasi. Katanya ya kan gue sempat ngundang Pak Teten, Pak Zulhas dan lain sebagainya tuh, makanya ya mungkin menurut dia adalah alhamdulillah kalau gue dibilang sebagai mungkin figur yang TikToker yang lumayan ngangkat ini terus kan isunya. Dia bilang sebenarnya ada apa sih Der? Coba lu ceritain aja ke gue ceritain. Lu tuh disangkanya predatory pricing, lu disangkanya begini, ada Cina buka pabrik di sini. Akuisisi pabrik di Bandung, katanya pada hancur-hancuran dan lain sebagainya. Katanya lu lagi bakar karena ekonomi Cina katanya lumpuh. Karena gue geser lagi ke brand-brand yang lainnya. Macem-macem deh. Dia klarifikasi, dia sendiri pun juga dapat hoax seperti itu. Bukan gue lagi bela TikTok, tapi gue berdasarkan apa yang dikatakan. Dia pun juga sebenarnya harusnya kata dia nih fair. Pas dicek datanya, ternyata bukan dari yang importir, bukan dari produk-produk yang Cina, bahkan yang main ngancur-ngancurin itu katanya ada yang lokal. Satu. Pas dicek, bukan berarti negatif, tapi masa iya sih Der, ada satu orang yang concern banget sama cost. Ini bagus nih ilmunya nih. Cost, biaya produksi sewa misalnya, dia nyewa gudang gitu. Terus tiba-tiba di gudangnya itu kan dead stock nih, mentok, berat, udah full, inventorinya harus dikeluarin. Anggaplah 1000 pieces. Selama dia berjualan, laku cuma 200, sisa 800. Nah, terus dia nanya sama gue,
Pertanyaan gue, gudang itu ada kos nggak? Ya ada lah. Apa coba Der? Sewa. Lanjut. Ya pegawai yang jagain. Lanjut. Listrik. Lanjut. Semua gue sebut. Itu kos bukan? Ya kos lah. Makanya akhirnya dia mau nggak mau dia banting harganya. Nah ini klarifikasinya ya. Gue nggak bilang benar atau salah dulu nih. Gue nggak memihak kemana-mana nih. Dia banting harganya, yang penting keluar. Misalnya pun jual rugi, yang penting 800-nya itu ada penjualan. Tapi jika dibandingkan dengan tidak ada penjualan, mana yang sekiranya ada duit? Pasti ada penjualan dong. 800 habis, rugi dong. Apa 0 rupiah gara-gara dead stock tapi lo harus tetap keluar kos? Lebih mana yang minus? Ya mendingan dijual kan. Dijual, nggak apa-apa lu rugi, tapi kosnya ada. Minimal gini bahasa awamnya, ada duitnya. Betul. Untuk ngamanin kos. Daripada lu tahan, kos bulanannya tetap ada. Fix cost, ya lu harus bayar. Berarti lu bayar pakai yang dari mana? Dari neraca, dari mana? Dari nungguin piutang, pinjem, loan, atau apa. Itu yang jadi permasalahan. Makanya kemarin, tadi, gue nggak lagi bahas mana yang benar atau salahnya, tapi TikTok tuh kayak klarifikasi. Ada lah, gue nggak mau nyebutin namanya, ada Mbak sama Mas lah, 2 orang. Menurut gue sih make sense. Jadi ternyata tapi malah gara-gara kayak begitu secara masif di data sama TikTok, ini begini, alasannya begini. Malah keciumnya predatory pricing. Menurut lo gimana? Ya Pak Teten juga sebenarnya dapat juga isu itu. Cuma kan gue nggak tahu Pak Teten sejauh apa untuk menanyakan tabayun langsung sama orang TikTok. Kalau gue langsung nanya belak-belakan, lo ngelakuin predatory pricing ya, gue bilang gitu. Respon gue satu, dongengnya indah. Lah, oh mereka? Oh gue nggak tahu. Yang tadi lu ceritain, dongengnya indah. Dia jelasin dia kasih hitungan lah, ada warehouse lah ngitungin ini. Lo mana gue tahu orang dia ngomong begitu. Ya ini gua respon. Hitungan ada sewa lah, gimana caranya ngeluarin barang 800 mendingan ada sales tapi dia kasih harga murah. Sepaham gini deh, Der. Berapa banyak, kasih datanya, berapa banyak orang Indonesia yang ngelakuin itu daripada merek luar negeri yang ngelakuin itu? Orang Indonesia banyak juga, kata dia lokal. Oh, gue gak minta data. Kata dia, kata TikTok. Dia bilang katanya ternyata banyak juga yang lokal melakukannya ketimbang yang barang-barang dari impor. Iya. Lanjut ya. Uh-uh. Terus kalau memang orang Indonesia banyak ngelakuin itu, ini gue langsung bridging ke arah teman-teman artis. Artis dibilang katanya penyebab daripada TikTok Shop tutup atau mungkin memakan lahan UMKM dan lain sebagainya. Teman-teman artis pernah nggak sih ditawarin produk Indonesia, dijembatanin produk UMKM? Ya lu tanya, lu kesana kok kayak jubirnya TikTok, lu tanya orang TikTok lah. Enggak, gue kreator juga. Jawaban gue nggak pernah. Lo gimana? Ditawarin apa? Ya udah, yang lu lihat aja di TikTok, brand itu lagi. Ya apa, sebut dong. Nah. Lah kan sebut, ini kan buat edukasi. Apa lu tawarin mana biar ketahuan dia produk asing apa lokal? Semua orang pasti jualannya produk itu. Mulai dari panci, skincare, snack, itu lagi kan yang jual. Sampai begitu lu buka TikTok, kenapa semua orang jualan itu ya? Lo memang lagi bagus penjualannya. Terlepas dari impor sama lokal ya. Ya memang fitrah. Lo sekarang gini, lo gak bisa seuzon bro. Kalau memang ternyata dia masukin showcase terus dia gak tahu itu produk dari mana, gimana? Oh, yang gimana caranya dia masukin showcase dia gak tahu dari mana? Kan ditawarinnya sama si M-nya TikTok. M itu apa? Si M tuh creator manager. Oh si M. Lah kan ada juga yang dia ngambil langsung. Oh tanpa ditawarin. Mana ada? Lah kan gue masukin aja ke showcase gue. Ya mana ada, lu kan mesti set plan dulu. Kalau buat top kreator ya. Lah iya, kalau yang baru? Kalau buat yang baru bisa kan? Bisa, ya bisa. Tapi menurut gua itu karena mungkin efek domino daripada tren. Dia ngelihat, oh artis-artis pada jualan ini, gue ikutan deh jualan ini juga. Jadi dia membentuk sebuah behavior bahwa artis-artis top bisa membentuk omset yang sangat besar dengan jualan produk ini. Trafficnya dikasih ke sana,
Kemudian masyarakat akhirnya mengikuti. Lu kata siapa nih? Valid kan nih traffic kasih ke sana nih. Ntar jangan-jangan lu fitnah lu. Traffic dikasih ke siapa? Enggak dikasih ke sana. Tuh, lu tadi bilang Gua katanya ralat deh. tuh katanya Tapi berarti TikTok udah pasti ngasih traffic nih. Oh, di TikTok kalau nggak bayar ads mana ada salesnya, Beb? Brother. Ads it's all matter. Lu makin kaya, lu makin banyak sales. Oh ya gue tahu, anak internet marketing juga begitu. Yang dia kan pasti nge-ads gitu kan, gede-gedean gila-gilaan kan. Iya. Jadi kalau lu terus kalau lu nggak pakai ads, masa nggak dikasih ke traffic? coba aja. Masa nggak percaya, gue bisa aja dia tanpa ads dia ngebut. Karena memang dia ilmu public speakingnya bagus, marketingnya bagus. Yang gue tahu ya, jadi sebagai kreator gue tuh dikasih tahu kalau misalkan organiknya TikTok itu akan mensupport 100 views kepada setiap pelaku live stream. Kemudian 100 views ini dikonversi kepada sales yang dia buat dari 100 views. Either sales ataupun CO ataupun apalah istilahnya mereka. Nah, dari sini kalau memang ternyata kita ngomongin mengenai makanan, produk elektronik ataupun apalagi skincare, kan harusnya komparasinya tidak sejajar. Antara 100 views lu jualan handphone sama 100 views gue jualan makanan. Oh ya. Nah itu kan AI sebenarnya. Ya makanya kalau memang lo mau bantu UMKM kita, meskipun artis-artis lo mau wakil artis deh yang pada live gitu kan, lu Ruben, Baim gitu ya, toko Mama Gigi dan seterusnya, ya lu jangan mau dong ditawarin. Coba gue balikin. Kenapa lo mau? Kan lo bisa ngambil produk yang lain, lo bisa boost bantu UMKM kita. Jangan tanya gue mah gak pernah jual produk orang. Gue mah jualan produk gue sendiri. Gak pernah gue. Lah pernah? Gak pernah gue. Motor? Oh kalau motor itu gue ada di dalam motor itu. Itu motor pabrik Semarang bro. Oh lu ada di share? Itu motor Volta. Iya Volta. Volta itu pabriknya di Semarang. TKDN-nya 55%. Oh berarti bukan impor. Ya, gue nanya. Itu dia. Oh ini sekalian gue promo berarti. Volta itu TKDN-nya 55%. Salah gue. Kenapa Volta dapat subsidi dari pemerintah? Karena TKDN-nya 55%. TKDN apa? Mereka nggak tahu. Tingkat komponen dalam negeri. Jadi produk lo dalam negerinya ini berapa persen? Kan ada banyak tuh motor listrik yang lebih murah. Yang mana? Namanya apa? Nama-nama. Yang mana? Yang bahasa Cina? Yang bahasa Cina. Itu jatuhnya hate speech kalau kayak begitu. Gak boleh. Jangan terbanglah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Oh bagus. Ini kalau si motor Volta ini 55%, dia pabriknya di Semarang, pabrik baterainya di Teluk Gong. Jadi sama pemerintah dikasih subsidi 7 juta setiap lu beli motor. Lu udah beli belum? Belum. Gue baru tahu kalau ternyata Lu subsidi ini. daftar ke gua aja. Serius? Iya di sini. Berapa KTP harganya? dari 16 juta jadi 9 juta. Enggak nih beneran apa enggak nih? Demi Allah. Nih gue daftar taunya harganya 16 juta, males Enggak. gue. Dari 16 juta jadi 9 juta. Dapat subsidi di pemerintah 7 juta. Tapi 2 bulan motornya turun ya. Kan nunggu subsidi dulu dari pemerintah. Memang gitu. Enggak apa-apa itu fair gue. Tapi kalau dapat subsidi gara-gara mungkin TKDN-nya tinggi ya, itu bisa. Karena TKDN-nya tinggi dan pemerintah, ya masa pemerintah mau support barang dari luar negeri? Oh ya enggak, Pak Teten komit dia akan proteksi UMKM kita. Iya, jadi gua nggak pernah jualan produk orang. Gua nggak pernah. Ya, terus tadi lo bilang UMKM atau bukan apa? Yang lo bilang katanya artis-artis ditawarin kayak begitu kan bisa nolak berarti kan? Ya kenapa artisnya tuh udah tahu nih produk impor kenapa digas? Ya lu undang artis yang lain lah, jangan tanya gue. Ada gilanya lo. Ya lu tanya lah. Siapa? Ya gak tahu gue. Abang lo juga gitu. Coba abang lo jual skincare juga. Abang gue mah brand ambassador. Oh makanya abang. Ini gue buka deh sekalian. Coba. Abang gue mana mau disuruh jualan kalau gak dibayar brand ambassador sama pabrik. Abang gue lagi. Iya juga ya. Ruben lagi. Dia lagi lebih bisnis. Bapak gue Cina sama gue Arab. Dua-duanya pedagang. Dua-duanya. Iya. Justru yang kalau mau ngomel, kalau gue bukan karena dia kakak gue ya. Kalau lu mau ngomel, lu bilang ke pabrik, pabrik, kalau lu mau suruh artis jualan, kita nggak ambil lagi loh sebagai DC, distributor. Lu suruh aja tuh semua artis jualan. Lah abang gue, mempok gue, kagak ada, gue nggak mau. Jadi BE dulu baru gue jualin. Kira gue baru tahu. Dasar lo, otaknya keluarga, duit semua. Ya bagus. Enggak dong, kalau kayak gitu. Enggak, kita nggak pernah jual. Ternyata isu itu
Gue nggak bisa buka lagi. Tadi sempet kesinggung, cuma ada lah. Nanti aja di belakang kamera. Ya masalah kayak dipaksa jualan begini gitu. Oh, kalau itu bukan dipaksa sih, tapi Suggest. difasilitasi dengan komisi yang besar. Kemudian juga difasilitasi dengan iming-iming. Oh, ini rame nih, viewsnya nih rame. Ya kan pilihannya kan mau ngambil apa enggak, kan orang nggak dipaksa. Iya, kalau pilihannya ternyata semuanya produk impor yang dikasih gimana? Nggak ada produk UMKM-nya. Coba lu tanya dia sama artis seluruh Indonesia. Kalau ada, coba nih teman-teman artis yang pada nonton, coba. Lu pernah nggak disuruh jualan jangan makanan gue deh? Lu disuruh jualan basreng, coba. Pernah nggak? Ya kan siapa tahu gara-gara takutnya personal brandnya turun. Jawab dulu, pernah apa enggak jualan basreng? Yang mana gue tahu, orang gue nggak pernah. Pernah apa enggak jualan apa lagi? Bakso atau apa lagi? Batik misalkan, batik dalam negeri. Ada nggak? Nggak pernah, bro. Baim jualan apa? Baik handphone. Sama toko Mama Gigi yang kipas-kipas gitu ya? Panci. Banyak semua. Tapi sekarang udah banyak. Tapi gue tuh nggak bisa ngomongin teman-teman yang lain karena memang mereka banyak juga ngobrol gitu ke gue ya, kayak AA, terus Mbak Gigi juga gitu. Dia jualan produk-produk kita juga gitu, maksudnya dimasukin belakangan ini ke belakangan ini. Jadi gitu. kemarin-kemarin tuh sempat produk impor. Gue nggak pernah nonton orang gue. Tadi lu bilang belakangan ini. Iya kan buat gue. Kalau kalau yang sebelum-sebelumnya gue nggak tahu dia jualan apa. Nggak kena. Mereka main sama orang Amerika nih. Nggak kena. Ya itulah. Gue berharap semoga next on-nya Nah, waktu sama Pak Teten tuh bentuknya sosok bapak yang memang apa? Kamu mau apa? Ngobrolin. Saran kamu apa gitu ya? Iya. Gue bilang, Pak, TKDN dong buat skincare. Emang belum ya? Setahu gue sih nggak ada ya. Yang nanti yang kan subsidi gitu ya? Bukan cuma subsidi. Ya kalau subsidi TikTok kan memang dari duit TikTok. Ngapain lo ngatur gue? Orang bukan duit pemerintah. Kata TikTok. Terus yang lo harapin apa TKDN skincare? Batasan produk yang boleh dijual di e-commerce dengan harga Lo udah itu? batas atas. Ya baru. Yang $100? Ya baru kan sekarang. Kalau sebelumnya kan belum. Ya alhamdulillah berarti bagus pemerintah kita. Iya. Itu dia. Kan baru sekarang bro. Orang pada iya bagus pemerintah menutup TikTok Shop. Sebelumnya Viti gue aja yang sebelumnya habis dihujat sama orang. Lu aja jualan di sana, dalam hati gue nanti nunggu pemerintah udah ambil action lu pada ngerti. Iya. Ternyata pinter kemarin, Masya Allah, Pak Teten, Pak Zulhas. Dan terus jadi ke depannya Bensu gimana? Geprek. Kan eranya kata lu udah berubah. Oh, era. Itu gimana jadinya? Lu jualan juga gak sih di online, di TikTok? Jualan. Geprek Bensu? Jualan di dalam kemasan vakum. Ya gue beradaptasi lah. Oh ya, lu pakai itu ya sekarang ya? Pakai kemasan vakum, terus gue jual di TikTok, gue jual di Shopee, gue jual di Lazada, gue jual dah di beberapa e-commerce gitu ya. Trennya masih oke? Geprek? Masih ya? Masih oke, karena kan gini ya, di Indonesia sebagai mayoritas Muslim, ayam tuh peringkat pertama sebagai makanan orang Indonesia. Okay. Karena secara harga kan dia paling affordable dibanding dengan sapi. Sapi kan harganya lebih mahal. Gitu. Kemudian masyarakat kita tuh kan 270 juta ya penduduk Indonesia nih sekarang. Jadi memang chance-nya masih besar sekali untuk jualan ayam. Dan gua percaya bahwa ayam tuh gak akan ada bosannya. Tinggal gimana kita membuat variatif year by year-nya nanti buat bisa lebih kreatif. Apa sekarang kreatif inovatif? Coba buka dong. Ini di ujung obrolan nih. Coba gue buka dong. Pengen tahu gue. Sekarang ada apa tuh? Geprek Bensu. Lu udah ngapain maksudnya? Apa ya? Oh, sekarang gue bikin ayam crumble, bro. Jadi kan belakangan. Jadi ayam crumble tuh lu tahu kan nugget kansler? Iya, yang ada bintik-bintik. Yang bintik-bintik. Cuma kan belakangan anak-anak sekolah tuh ada yang nggak boleh makan nugget kan? Boleh, anak gue boleh bawa kansler ke sekolahnya. Nggak tahu gue kalau. Wow, sekolah lu sekolah kelanjut. Anak gue boleh bawa kansler, cuma boleh kansler Kimbo Sogut gak boleh ya? Nggak, lu jangan gitu dong. Lu gila nih orang nih. Susah kalau sekolah orang kaya emang. Enggak, lu bukan. Nggak, pertanyaan lu apa? Jadi ada beberapa anak-anak yang memang punya pertimbangan kalau
Kan nugget itu kan daging olahan tepung. Iya. Maksudnya apa nih? Kalau ini gue bikin dada ayam bro, tapi pakai tepung yang crispy kok seru seperti sih? ini. Cuma 15.000 harganya udah sama nasi. Iya. Dan udah nggak ada geprek-gepreknya kan? Berarti Enggak lah, nggak digeprek. ntar besok dong. Gue udah tutup jendela makan bro. Mm. Gue anak intermittent fasting banget gitu. Wow. Jadi jam 12 tolong pesenin saya ini dong. Nah, Nah terus. Kok gue baru tahu ini ya? iya jadi ini crumble. Jadi memang ya kita cobalah ngasih orang option ya sebenarnya. Ya, Kalau ya, yang nggak ya. mau makan nugget, ya ini boleh. Berarti Kanzler nggak bagus menurut lo? Kanzler bagus, gua aja inspirasinya dari Kanzler. Oh iya. Gua nggak pernah overclaim loh. Gue selalu bilang, oh iya, kenapa gue bikin crumble? Karena gue ngelihat Kanzler kok rame banget ya. Tapi kenapa beberapa anak-anak tuh jangan makan nugget mulu lo, kata dia gitu. Makan frozen food mulu. Iya sih. Ini dia Iya fresh made ya. Jadi kalaupun dalam kemasan, gue cuma pakai silika gel dan nggak pakai pengawet. Jadi tahannya cuma 1 bulan dalam kulkas. Wah, iya bener tuh. Kadang kalau nugget-nugget begitu berbulan-bulan tuh. Ponakan gue kan digituin. Ponakan gue kan banyak makan nugget mulu, frozen food mulu lu, gitu misal. Iya sih, circle gue mak apa sih ke orang tua kayak gitu ngomongnya. Gue Iya. pikir iya memang iya ada benernya. Tapi ini yakin gue pikir ada kayak gini kan susah bro kalau cuma bentar doang. Jadi gue cuma masukin dalam kemasan vakum, pakai silika gel kayak kalau lu beli bakpia atau Tahu. kue lapis. Iya tahu. Gue masukin dalam silika gel, lifetime-nya cuma 2 minggu bro, untuk pengiriman doang. Begitu nyampe, lu mesti masukin ke dalam kulkas. Di kulkasnya? Di kulkasnya 1 bulan, Kulkas freezer apa kulkas yang? freezernya 3 bulan. Habis dari situ udah nggak bisa lagi. udah nggak bisa lagi. Nggak bisa Cakep karena nih. kita nggak pakai pengawet sama sekali. Dan ini produk tidak melalui proses pembekuan, bukan proses pabrikasi. Ini dimasaknya di dapur kita semua, fresh made. Gue pakai kayak PO gitu bro. Kalau orang hari ini bayar, besok pagi baru kita masak. Saking lo ngejaga itunya ya. Iya, Nah, ini soalnya baru nih gantinya nugget nih. Ini gantinya bekal anak yang biasa pakai nugget nih. Gue ganti ke sini anak gue nugget mulu. Ayah nggak mau tumen nggak nugget, dia. nugget mulu. itu dia. Jadi ada yang dada, ada yang paha, ada yang dalam bentuk kemasan bites gitu. Dan itu berarti nanti bisa dibagi 2 dong ya kalau besar ya. Kalau buat anak kecil kan nggak tahu. Cukup, anak-anak bisa makan 2 ini. Ini ya sekali makan lah 50 sampai 55 gram. Oke. Cobain dong besok. Oh ini ya, ini yang lagi sekarang dikeluarin ya. Iya. Ini crumble. Bawahnya apa lagi? Menu-menunya menu yang andalan apa ya? Geprek originalnya masih ada dong. Geprek original masih ada karena Gila gue. sekarang geprek tuh sudah menyalip posisi ketiga ya sebagai captive market untuk ayam. Pertama apa? Ayam kuning, ayam goreng biasa. Oh ya, ayam goreng. Oke. Yang kedua ayam tepung. Fried chicken lah. Yang ketiga ayam geprek sekarang. Gue pikir dia masih nggak apa di luar top 5. Iya kali. Lu sadar nggak sekarang orang semua di restoran ganti nama dari sambal korek jadi sambal geprek. Iya, gue kemarin baru makan tuh di sebuah restoran tuh di Pramuka. Padahal sambal geprek ya sambal korek juga gitu maksudnya. Iya, Tergantung iya. sama lu mau bikinnya seperti apa karakternya. Iya. Semua tulisannya sambal geprek semua Iya. sekarang. Iya. Oh udah mulai ke situ ya behaviornya, makanya lu Iya dari percaya. ke situ. 4 apa ya? Keempat nugget ayam. Oh nugget ayam. Iya, chicken nugget. Yang 5 nggak tahu gue. Pokoknya gue cuma tahu top 3 itu, so gue bakal fokus ke arah sana juga. Dan lu masih buka franchise? Masih, bahkan gue sekarang ini punya bentuk franchise yang baru. Apa itu? Ceritain dong. Jadi bentuk franchise yang baru ini memang gue tuh ngelihat inisiasi dari Pak Jokowi 2022 kemarin ya. Recover together, recover stronger gitu menurut gue. Kalau dulu gue ada license fee, kemudian gue tuh ada franchise fee juga buat calon mitra kita. Kalau sekarang bener-bener gue ada yang namanya take over outlet bro. Jadi dia udah bangun outlet, mandek. Dia punya toko restoran apapun, mandek, ganti bensu, udah gak usah bayar dulu deh sekarang. Wah gile. Lalu cuan dari mana kalau begitu lu Kan, Tek? ya gue emang gak munafik kan, gue jualan bahan baku. Oh iya. Kan nanti ada sharing profitnya di belakang. Iya. Lu zaman sekarang orang udah pada susah. Kalau lu mau bikin bisnis yang ngeribetin orang, ya nggak jalan juga menurut gua. Ya makanya Orang kan orang lagi mau recover together kok maksud gua. recover ya narasinya itu ya keren. Iya juga ya. Soalnya kan biasanya kan ada franchise fee atau royalty ya. Iya.
Makanya gue kaget, lu berani dari mana kalau nggak pakai? Sharing profitnya ada di belakang. Tapi kan itu nanti setelah dia transaksi dulu, setelah dia jualan. Berapa persen? Cuma 5% Buat manajemen fee. Itu dia. profit 95%-nya? Buat dia. Kita nggak pernah ngambil banyak, bro. Itu cuma 5% dari zaman dulu. Oh, oke. Berarti lo dapat, gua ngukur dari sisi lo dulu nih. Margin lo dari mana? Revenue stream. Oh, ini ya, bahan baku ya? Bahan baku. Wajib ngambil di tempat lo. Wajib. Rasa takut berubah ya. Rasa itu dia. Dan ini gua buka yang tadinya tuh bentuknya restoran. Sekarang lo misalkan punya, lo abis jualan es kepal Milo pun gitu ya, tiba-tiba lo masih punya gerobak, lo pengen jualan bensu, silahkan. Gile. Menurut gua. Ini gue baru tahu nih. Ini solusi loh. Gue baru tahu ternyata itu bisa dijadikan sebuah bisnis model ya. Bisa dijadiin bisnis model karena gua bener-bener, gua merasa tahun ini adalah tahun berat buat kita semua. Oh, kena semua. Semua kena, so gua pengen bangkitnya tuh bareng-bareng. Kalau orang bilang lu munafik, Jor, iya. Gua ini bukan orang munafik, tapi gua ini orang yang pamrih. Karena apa yang ada di dalam pikiran gua, bro, kalau kita nggak sama-sama bantu sekarang, kalau ekonominya nggak muter, 2024 lu mau jualan apapun, orangnya pada susah, nggak ada yang beli, bro. Iya. Tetep. Daya beli guys. Gue Daya juga belinya ngobrol nggak ada. sama beberapa menteri-menteri kita. Alhamdulillah dapat kesempatan. Dan memang ada penurunan daya beli. Itu dia. Karena ya kita kan konsumtif nih biasanya. Tapi karena dia pun juga secara kapital juga babak belur, Ya. misalnya pendapatan juga ancur-ancuran, ada yang kena layoff apa segala macam, ngapain gue beli? Udah gue masak rumah aja sendiri, gue akal-akalin. Bahkan ini gue kayaknya bulan November gitu ya, gue ada ngobrol di salah satu platform ojek online ya. Yang mana nih? Gue belum bisa sebutin karena ini buat gue kasih eksklusif offer buat mereka. Gue bikin ghost kitchen. Jadi mereka ini kan sudah punya dapur. Mereka sudah terregistrasi di salah satu ojek online. Gua kasih mereka free license. Nanti cuma sharing profit doang. Mereka nggak harus buka toko, tapi mereka daftarin mereka punya cabang geprek bensu khusus buat penjualan online doang. Oh, Harapan gue cuma satu. Ya lu nggak usah keluar kos, lu nambah pemasukan aja deh. iya. Biar ekonomi domestiknya muter, bro. Ini kalau gue tangkap tadi Jordi bilang bareng-bareng, recovery together dan seterusnya gitu ya. Ya, gue lihat dari sisi keburukan dulu deh dari dua belah pihak. Kalau lu buka outlet sendiri, lu harus kuat secara capex, kapital lu tuh harus kuat. Betul. Lu modal lagi. Betul. Lanjut dari sisi yang partner lah kita sebutnya mitra nih. Dia juga dipaksa untuk naikin omset. Mungkin dia harus keluarin cost buat bayar KOL, endorse, ads, apapun itu. Lagi-lagi cash flow-nya babak belur. Betul. Iya kan? Nah maksud gue, ternyata recovery together Pak Jokowi keren, respect. Dari tahun lalu gue udah mikir. Iya, jadi bareng-bareng. Maksud gue daripada kanan nggak kena, kiri nggak kena, ya kenapa sih lu nggak merger gitu loh? Nah itu yang orang Indonesia sampai sekarang butuh edukasi lebih Iya. Butuh kayak teman-teman, saudara kita se-Indonesia Raya. Sekarang udah gak ada persaingan nih sekarang. Kita harus sama-sama bangkitnya bareng-bareng. Kita harus sama-sama recovernya bareng-bareng. Sampai nanti kita settle-nya juga bareng-bareng. Jangan sampai nanti orang-orang dari negara manapun lah melihat peluang di ketidakmampuan kita sekarang ini, di kapital kita yang sangat kurang ini sebagai personal ya, dimanfaatkan. Es krim sekarang udah dijajah lu, bro. Oh iya. Alat-alatnya juga katanya dari senegara sana ya. Katanya. Jangan sampai nanti tiba-tiba lu makan bakso ayam, basreng atau keripik kaca dari Amazon gitu tiba-tiba. Gak apa-apa kan, misal contoh Cina misalnya. Misal Cina. Ya misal kan. Gue bukan orang yang anti China. Bapak gue Cina benteng. Iya. Tapi nggak apa-apa dong kalau gue ngomongin. dia kayak pakai rumusnya Ernest, dia ngerosting diri sendiri deh. Aman. Cina Tangerang bapak gue. Iya. Jadi nggak mungkin masa lu punya ada hati kecil untuk hancurin Cina kan, nggak mungkin kan? Karena gue juga percaya Tuhan tuh menciptakan 4.
Apaan? Manusia, hewan, tumbuhan, sama Cina. Kenapa jadi Cina dong? Lah, Sisanya semuanya made in China, bro. Gua sampai bingung kalau beli barang mana yang bukan made in China. oh, ya, Bercanda guys. Cina diciptakan Sisanya udah ciptaan China semua udah. untuk yang produk ya. Produk. Es krim tuh masuk. Es krim. Coba lu, TikTok. Lah, emang iya TikTok kan buatan Cina, bro. udah semua, bro. Semua buatan China sekarang. Lu beli iPhone aja udah assemble in China kan? Sekarang. Ya. Gue bukan orang yang anti sebenarnya. Jadi ngomongin masalah TKDN dan lain-lain gitu ya. Tinggal gimana caranya kita melindungi ekonomi domestik. Udah itu aja poinnya. Itu dulu deh, karena kita benar-benar dari bawah. Masalahnya kalau kemarin kita nggak ancur-ancuran semua, kita mungkin di sini. Tapi masalahnya pandemi datang, kita udah di dasar laut. Udah deh, ntar gue sampai mikirnya gini. Ya udah, kalau kita mau berantem, mau saingan, ntar dulu deh kita bangkit dulu bareng-bareng deh. Gue sampai kayak, ya udah nggak apa-apa, ntar lu tonjok-tonjok gue lagi deh. Kita sindir-sindiran lagi, kita hajar-hajaran lagi, kita perang advertising lagi. Ntar kayak sampai kayak ini lagi di dasar nih. Yuk Iya. naik dulu bentar yuk bareng-bareng yuk gitu loh. Iya, masa lu masih nggak sadar lu udah susah masih mau saingan? Wah, keren. Iya kan? Iya bener, udah susah masih mau saingan, dia bener. Naik dulu ayo bentar yuk ke laut yuk, ke atas yuk gitu. Itu juga titipan mungkin. Closing statement gue, Ya. teman-teman di luar sana, udahlah stop buat apa namanya menjadi sumbu pendek gitu. Ya. Menurut gue, yang gampang menjadi sumbu disundut sedikit terus kebakar sama ini belakangan ini lagi musim panjang lagi nih. Masalah fake order, gue sebel, gue enak banget ditanyain fake order di live gue. Bener nggak sebenarnya, coba dari brand kerjasama sama TikTok, kerjasama sama ekspedisi, dan itu pura-pura tuh COD pesennya. Bener nggak pura-pura, nanti kembalinya ke dia lagi tuh. Gue masih belum dapat sih rumusnya gimana caranya. Gue masih belum dapat. Dia ngelakuin itu tuh gimana caranya? Lah ya bisa aja, mungkin temennya pakai akun yang mana, Kan COD, bayar entar di tempat. Pesan aja dulu, pas nyampe. Fake order itu berarti orangnya dia pesan sendiri. Ini yang gue dapat ya, gue nggak lagi statement apa-apa, yang gue dapat cerita dari permukaan aja nih. Lu kreator, gue brand. Gue mau nyontain tapi takutnya lagi kita bahas fake order. Ya brand lah udah, pakai produk gitu. Ada ekspedisi. Dimas beli, ya kan? Beli produk gue lewat dari yang lu woro-worokan. Produk lu, inilah misalnya, produk lu datang dong sama ekspedisi, kucul. Ya mana lu udah kerjasama, semuanya tuh bermain, katanya begitu. Nyampe ke rumahnya Dimas, harusnya dibayar kan? Ngapain dibayar? Diretur sama dia. Iya selesai. Kan naik tuh digoreng masalah. Wah dapat exposure 41 miliar per hari. Rame, ayo jadi seller semuanya. Ini bukannya udah pernah dipakai dari orang zaman dulu ya? Fake order ini. Pertanyaan gue Ya itu. ada, oknum apa sih? Iya juga ya. Gue pernah dapat satu study case juga di Harvard. Waktu itu ini kejadiannya di Amsterdam. Gimana caranya dia menjual produk dia itu gimana caranya dia memasarkan produk dia sebagai produk yang paling banyak dikonsumsi di area itu. Caranya dia ambil produknya, dia buang isinya, sampahnya ditaruh disebar sepanjang kota. Buat apa? Sampai di mana-mana orang lihat, kok orang-orang pada minum itu semua ya? Kok orang-orang pada minum itu semua ya? Jadi fake order itu udah ada dari zaman dulu, bro. Ini tetap aja bagian dari marketing kan. There is two sides, good marketing dan bad marketing. Yang jadi poin gua, ini kan tetap aja cara orang lain. Kalian semua yang nonton jangan sibuk ngurusin duit orang. Ayo sama-sama usaha yuk. Gue tuh sedih bro ngeliatnya bro. Kalau udah FYP-nya masalah fake order, asik nyari kesalahan orang. Juga ya. Sementara balik lagi ke rumus yang lo bilang, kita nih udah di dasar banget. Janganlah mau maksudnya nyari kesalahan orang lain. Ayo bareng-bareng. Apa tadi udah miskin apa? Udah miskin masih mau saingan. Gitu maksud gue. Jadi kan gue kayak ayolah menurut gue. Ya walaupun gue memang belum sempat menceritakan ada bad marketing kayak gitu ya. Gue pernah tahu. Ini minuman, ini salah satu brand minuman, botolnya beling minuman energy drink.
Ada study case-nya. Ngarah lo ke situ. Kalau bener, lo bilang bener, tapi kalau memang ternyata bener, gue sensor. Iya. Luar kan? Iya. Energy drink kan Iya. clue-nya. Iya. Gede brandnya. Gede banget. Caranya kayak gitu. Wah, Iya. Jadi di botol banget tuh ya. Jadi katanya caranya dia tebar botolnya di Amsterdam, bro. Dia tebar Kan sampai kelihatan tuh di tempat sampah tuh. Gile, orang pada order gini. Apalagi di amusement park misalnya. itu kayak Gile. apa sih? Kok isi botol dia semua? Coba cari. Kok orang kenapa ya dia pada beliin? Padahal kagak ada isinya, itu cuma botolnya doang dibuang. Bener. Bisa aja mungkin dia nggak ngeluarin isinya. Mungkin. Minta ke Maklon botolnya aja deh. Sama aja kan kayak fake order. Oh, Fake iya. order juga nggak ngeluarin barangnya. Berarti bisa juga dong. Ada sebuah warung mie instan pakai topping. Pas kita lewatin motor semua tuh isinya tuh rame tuh. Bisa jadi tuh motor lagi hajatan, keluarganya suruh pada parkir. Bisa jadi kasirnya cuma satu. Lama kasirnya. Ngetiknya begini. Gue tau lo nyindir mana lo. Kayak minimarket yang satu kasir nggak dibuka biar kelihatan ramai dari Gue nggak tahu itu minimarket apaan. dari kaca luar. Ada. Terus sekarang kalau ke minimarket coba deh, depannya kan ada kasir tuh, kadang dibuka tiga-tiganya, harusnya ada 3 komputer. Ditutup kan? Duanya. Minimarket 3 komputer. Kagak. Lu kalau masuk minimarket kan ada kasir. Iya. Kasirnya kan biasanya kan ada 3 komputer buat pembayaran sini sama sini. Tapi kan kadang kan, Mbak ini nggak bisa. Oh maaf Kak, cuma di sini doang. Kalau itu mah efisiensi kos kali. Listrik kan. Iya, kalau itu mah Lah efisiensi enggak lah. kos Lah kan kali. bisa kelihatan dari kaca luar kalau wah minimarket ini rame ya gitu. Balik lagi. Ditahan. Ini tuh cuma sebuah pandangan dari kita. Kayak steak Gitu juga ya. ada pada ngantri pinggir jalan. Ada. Ini kan Oh jadi ini itu kan fake order marketing. dari dulu ya. Dari dulu udah ada. Marketing itu bukan cuma marketing. Di dunia ini apapun yang terjadi selalu ada 2 sisi. Utara selatan, baik buruk gitu ya. Kita cuma cukup mengetahui, belajar dari situ dan menjadi lebih baik. Jangan sibuk ngurusin duit orang. 2 minggu gue ditanya di live 45M asli apa enggak sih? Setan gue bilang. Kalau palsu juga itu juga duitnya bukan buat elu, salesnya ke elu. Iya bener. Nggak, untungnya juga apa ya? Misalnya kita bahas, iya gue palsu. Aduh. Terus untungnya apa ya? Gue udah kayak, ayo dong guys, come on. Guys, ayo bareng-bareng yuk bisa yuk, maksud gue. Begitu tahu itu bener apa enggaknya, lu juga nggak dibagi, lu juga nggak ditransfer. Lu sadar, ya kan? Terus abis dari 41 45M, 41M sama 45M Iya. ke fake order. Ntar besok apa lagi nih dalam hati gue? Jordi masuk. Capek banget gue. Kita kasih solusi.